apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga yang mengalami kelumpuhan tewas terjebak dalam kebakaran hebat di Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Seekor ayam jantan tak kunjung mati meski sudah sepekan disembelih oleh pemiliknya. Aparatur Sipil Negara atau ASN lingkup Kota Parepare dilaporkan ke polisi karena diduga menyebar provokasi dan penghasutan. Kita ke berita pertama, seorang warga yang mengalami kelumpuhan tewas terjebak dalam kebakaran hebat di permukiman padat di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda pemukiman padat di Jalan Panjaitan, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Minggu siang. Banyaknya material kayu membuat api dengan cepat meluas dan menghanguskan 3 rumah warga beserta isinya. Proses pemadaman sempat terkendala akses gang yang sempit. Dibantu warga setempat, petugas lalu menarik selang air sepanjang 100 meter untuk memadamkan titik api. Api berhasil dijinakkan setelah 2 jam. Setelah api padam, petugas menemukan 1 korban tewas di salah satu rumah yang terbakar. Korban diketahui mengalami kelumpuhan sehingga diduga tidak bisa menyelamatkan diri saat api membakar rumahnya. Kebakaran yang mana ada 3 rumah dan 1 orang korban jiwa bernama Tulfikar umur 47 tahun. Pemadam yang diturunkan itu sebanyak 6 unit, 1 kendaraan tangki dari bantuan dari BNPB. Tak hanya rumah, sejumlah kendaraan warga juga ikut terbakar. Dari kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih mendalami dari mana sumber api. Dugaan sementara, api muncul akibat arus pendek listrik. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang pria di Kota Makassar ditangkap polisi karena membawa kabur seorang remaja wanita berusia 16 tahun. Selama sepekan bersama, pasangan kekasih ini berulang kali berpindah tempat agar jejak mereka tak diketahui. Betul saja semua. Petugas unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung menggerebek sebuah rumah di wilayah Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sabtu dini hari lalu. Rumah itu diduga menjadi tempat persembunyian seorang terduga pelaku berinisial MAA, pria berusia 18 tahun yang dilaporkan karena membawa kabur seorang remaja putri yang masih berusia 16 tahun. Setelah memeriksa 1 persatu kamar, terduga pelaku yang tengah bersama dengan korban akhirnya ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, keduanya adalah pasangan kekasih yang telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Sang pria nekat membawa perempuan di bawah umur ini karena curhatan sang kekasih yang sedang bertengkar dengan orang tuanya. Pasangan ini selama sepekan terakhir terus berpindah-pindah tempat agar jejak mereka tak mudah diketahui. Ketika orang tua korban mau berangkat ke Takalar, korban sempat berargumen dengan orang tua. Sehingga itu korban curhat ke pacarnya korban ini, yang dimana info kami dapat korban dengan terduga pelaku ini sudah memiliki hubungan pacaran kurang lebih 5 tahun. Sehingga itu mungkin dari curhatan korban, pelaku memberikan ide bahwa agar lebih baik korban untuk mengikuti pelaku, dan korban sendiri sudah hamil kurang lebih 3 bulan. Untuk proses lebih lanjut, kedua remaja itu diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Komplotan spesialis pencuri toko kelontong yang sering beraksi di Kabupaten Pangkep akhirnya diringkus polisi. Dari 6 pelaku, 4 diantaranya adalah seorang wanita. Menggunakan jaket bertudung kepala lengkap dengan masker, wanita ini langsung mengambil sejumlah barang dan menyembunyikannya di dalam jaket. Sementara wanita berbaju merah muda mengawasi kondisi sekitar, memastikan aksinya tak diketahui penjaga. Tak hanya berdua, ternyata aksi pencurian di toko kelontong yang berada di Jalan Terminal Baru, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep ini dilakukan oleh 6 pelaku. Ke-6 pelaku ini saling berbagi peran untuk melancarkan aksinya. Kawanan pencuri ini ditangkap di kediamannya di Jalan Rapo Kaling, Kecamatan Talo pada 25 September lalu. Petugas juga melakukan penggeledahan untuk menemukan barang bukti. Ditangkap berjumlah 6 orang, di antara 4 perempuan dan 2 laki-laki. Itu masing-masing mempunyai peran. Yang laki-laki itu mempunyai peran, kalau dari yang kami interogasi, itu yang kedua laki-laki menggunakan bentor. Sisanya yang 4 perempuan itu ada yang menjaga di luar dan ada eksekusi untuk mengambil barang yang dicuri. Untuk TKP yang sendiri terjadi di Warung Sinar Goa di Kabupaten Pangkep. Kini kawanan pencuri tersebut masih diperiksa secara terpisah oleh tim penyidik guna mengungkap aksi pencurian di lokasi lain. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Misteri kematian remaja 13 tahun di Puskesmas Labakang akhirnya terungkap. Korban diduga dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri dengan menggunakan benda tumpul. Setelah 7 pekan melakukan penyelidikan, kematian bocah berusia 13 tahun yang tewas di Puskesmas Labakang, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, akhirnya terungkap. Ternyata pelaku penganiayaan adalah ayah kandung korban. Sebelum tewas, korban dianiaya menggunakan benda tumpul dan senjata tajam. Penganiayaan ini disaksikan oleh kakak korban dan temannya. Selain mengumpulkan rekaman CCTV, polisi juga telah mengumpulkan keterangan dari 15 saksi, termasuk anggota keluarga korban. Tersangka ditangkap di Desa Carangki, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sabtu lalu. Tersangka mengaku emosi karena motornya rusak setelah digunakan oleh korban, hingga ia pun tega menganiaya anaknya. Dari pengakuan terduga dan saksi-saksi bahwasanya korban dianiaya dengan cara dipukul dengan tangan kosong, kemudian dicambuk dengan kayu ubi, serta ditusuk-tusuk dengan menggunakan pisau. Kalau untuk saksi kunci sendiri, dia melihat langsung bahwasanya terduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban. Ya, betul. Saksi kunci ini menjelaskan bahwasanya korban dibawa lari dari rumahnya menuju ke Kabupaten Pangkep. Sebelumnya polisi menangkap rekan korban Kevin 13 tahun yang membawanya ke puskesmas setelah tak sadarkan diri. Tersangka bersama 2 saksi kini ditangani penyidik Polres Maros. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Aneh tapi nyata, seekor ayam jantan tak kunjung mati meski sudah sepekan disembeli oleh pemiliknya. Keanehan pada ayam tersebut pun membuat heboh warga sekitar. Sekilas ayam ini terlihat sehat dan aktif seperti ayam pada umumnya. Padahal ayam ini sudah disembelih sepekan yang lalu oleh pemiliknya. Loh, kok bisa? Keanehan inilah yang menghebohkan warga di Desa Mapakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Ayam jantan milik Mardayanti ini rencananya disembelih untuk perayaan Maulid Nabi. Namun hingga kini, ayam jantan ini belum juga mati, padahal tenggorokan dan saluran pernapasannya telah putus. Ayam ini juga masih terlihat kuat dan tetap makan serta minum seperti ayam hidup lainnya. Kejadian langka pada ayam milik Mardayanti pun viral dan terus menjadi tontonan warga. Ayamnya tiba-tiba begini. Sudah dipotong tapi masih hidup. Masih hidup. Emang kalau acara maulid di desa ini emang sering potong ayam? Sering potong ayam.
Ada enam ekor. 6 ekor. Iya. Cuma Cuma satu ini yang saja yang begini. begitu di. Meski sang ayam masih bisa beraktivitas, namun makanan dan minuman yang dikonsumsinya tak bisa masuk ke dalam perut, melainkan keluar kembali melalui tenggorokan yang sudah terputus. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Takalar.